kabar? How are you? Balik lagi sama aku Ji. Kali ini aku mau bahas satu merek yang udah nggak asing lagi kalian dengar. Udah banyak banget beredar di mana-mana. Karena pasti udah sering lihat ini bahkan di minimarket sekalipun. Yep, produknya adalah Pond's Vitamin Micellar Water. Dan aku bakalan kupas tuntas sampai ke minus plusnya yang aku alamin selama aku pakai produk ini. Sebelum itu, disclaimer dulu. Aku bukan dokter kulit atau lain sebagainya, so jangan jadikan video ini sebagai patokan, tetapi jadikan video ini sebagai referensi karena sekali lagi kulit orang, jenis kulit orang, karakteristik kulit orang, semua beda-beda. So ya, tanpa basa-basi langsung aja kita ke topiknya. First, kita mulai dari kemasannya. Yang pertama, kemasannya itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu ada 235 ml, terus 100 ml, dan 55 ml. Nah, kebetulan di sini aku punya yang 100 ml. Pertama yang kita lihat itu pasti botolnya ya. Botolnya ini dari plastik bening gitu, terus atasnya ada flip topnya yang gampang banget sih dipakai kalau misalkan buru-buru gitu, tinggal buka, tuang, beres. Nggak perlu kita kayak putar-putar gitu kan lama ya, agak ribet juga. Nah, ini benar-benar gampang banget, tinggal buka. Terus kalau yang kemasannya 55 ml itu sekitar segini doang nih. Kalau yang 235 itu agak gede. Cuma mereka bertiga itu sama-sama gampang banget dibawa kemana-mana. Oh iya, by the way, tulisan-tulisan mereka itu mulai dari Pond's Vitamin Micellar Water dan bla bla blanya itu nggak di emboss langsung di botolnya, jadi bisa dikopek kalau udah habis, terus kalian bisa reuse botolnya. Jadi ini salah satu concern yang bagus banget sih. Maksudnya gini, kalau misalkan tulisannya Pond's ini di emboss langsung di botolnya, kita otomatis kayak nggak bakal pakai dong ini botolnya jadi hiasan atau gimana. Nah, ini tuh mereka pinter banget pakai stiker. Jadi kalau udah kalian selesai pakai, botolnya udah habis gitu isinya, kalian bisa pakai kayak jadi vas bunga. Jadi nggak harus dibuang dan mencemari lingkungan gitu. Lalu di bagian depannya seperti biasa ada tulisan Pond's Vitamin Micellar Water Brightening Rose. Terus di bagian belakangnya, di bagian atas ada klaim-klaimnya mereka, seperti vitamin apa aja yang ada di micellar waternya mereka. Lalu move on ke bagian bawahnya dikit, ada list lengkap ingredients apa aja yang masuk ke dalam micellar water ini. Lalu di bagian agak bawah ada tulisan barcode, weight, dan lain-lainnya. Next, kita move on ke harganya. Untuk harga Pond's Vitamin Micellar Water ini semuanya aku bakalan tampilin di sebelah sini, tapi yang jelas yang aku punya 100 ml itu harganya di sosial adalah 28.500 tanpa diskon. Dan sekarang lagi ada diskon. Sekarang let's do the math. By the way, di sini harga patokan aku harga Sosiola yang nggak diskon ya. 28.500 dibagi 100 ml sama dengan 280 per mili. By the way, mereka sering ada diskon loh di Sosiola, jadi kalian nggak bisa berpatokan sama 28.500 karena itu harga yang tidak diskon. Oke, move on ke part yang kalian tunggu-tunggu, yaitu ingredients. Nah, di sini aku udah catat beberapa ingredients yang aku suka banget dari si Pond's Vitamin Micellar Water ini. Yang pertama itu adalah water, of course, itu bahan utama banget. Terus dia ada juga glycerin yang combo duo banget sama water. Dia itu gunanya untuk mengikat si air supaya tetap ada di kulit kita gitu. Combo. Next ada hexylene glycol. Nah, dia itu surfaktan atau pembersih yang nanti berguna untuk membersihkan makeup kalian. Terus untuk nutrisinya yang aku suka banget, dia ada niacinamide. Kalian udah pasti nggak asing banget sama niacinamide. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menghilangkan bekas jerawat dan mencerahkan kulit. Terus ada juga Rosa Gallica Flower Extract dan Rosa Damascena Flower Oil. Dua-duanya gunanya adalah untuk antioksidan, antibakteri sekaligus pewangi. Lalu di sini aku bakalan tampilin ingredients lengkapnya yang ada di micellar waternya. Kalian bisa cek sendiri, bisa pause videonya juga. Next, teksturnya dia itu cair padahal dia nggak ada alkoholnya sama sekali. Terus dia nggak mudah nguap, pokoknya dia watery tapi nggak kental gitu. Tapi aku suka banget karena cairnya itu jadi kayak seger aja gitu, kayak nggak pakai oil. Oh ya, hampir lupa, dia warnanya itu bening ya kalau kalian lihat. Cuma ada pincis-pincisnya gitu warna micellar waternya. Ini bukan efek dari botolnya, karena botolnya setahu aku bening, benar-benar bening. Jadi micellar waternya itu ada warna pincis-pincisnya dikit aja gitu. Next, kita move on ke claimnya nih. Klaimnya mereka adalah 99% makeup removal sama 5 kali brightening action. Terus dari belakangnya mereka bilang ada 5 vitamin. Vitamin A, vitamin B3, vitamin B5, vitamin C, sama vitamin E. Terus klaimnya mereka yang lain adalah ringan dan gak bikin kering, and then lembab, tidak iritasi, dan tidak perih di mata. Oh iya, terus aku dikasih tahu juga kalau mau pakai ini kita nggak perlu cuci muka lagi. Jadi kalau in case situasi terburuk kita lagi make upan terus nggak ketemu air, kita cukup pakai ini aja. Habis make upan lagi malas cuci muka, tinggal pakai ini aja, ya nggak sih? Tapi nggak boleh, tetap harus cuci muka. Dan ikutin itu nggak baik, tidak harus cuci muka.
Di sini sih panduannya cuci muka dulu terus pakai ini karena ini ada vitaminnya, jadi kan sayang banget kalau kita habis pakai ini ada vitaminnya terus kita cuci muka lagi. Tapi itu up to you sih, kalau misalkan kan ada sebagian orang yang nggak nyaman habis pakai micellar water. Terakhir dia bisa membersihkan residu makeup. Not bad lah buat micellar water yang nggak ada alkoholnya, dia bisa ngilangin 99% makeup. Nanti kita coba. Move on, it's time for challenge. Jadi di sini untuk membuktikan si Pond's Vitamin Micellar Water ini, aku bakalan bagi muka aku, gak bagi sih, tapi gimana ya? Di sisi sebelah sini aku bakalan tambahin beberapa makeup agar lebih tebal lagi. Terus aku bakalan set, pokoknya bakal lebih tebal dari yang sebelahnya. Nanti sama-sama kita hapus masing-masing pakai satu kapas aja. Gimana? Seru kan? Sebelum ke challenge-nya aku sudah sempat nyobain beberapa makeup di tangan aku, terus aku hapus pakai Pond's Micellar Water ini. Dan terbukti dia bisa ngapus walaupun agak lama, tapi dia bisa ngapus beberapa makeup yang nggak terlalu waterproof. Ada yang waterproof sekalipun dia masih bisa hapus. Cuma ada beberapa kayak lipstick, sama satu lagi ada kayak eye pencil, glitter eye pencil gitu. Nah itu memang sudah waterproofnya yang gila banget, sampai misalnya water yang ada alkoholnya juga nggak bakal bisa ngapus. Jadi udah wajar kalau misalnya dia yang nggak ada alkoholnya nggak bisa ngapus secara maksimal. 90% ngapus sih memang. Cuma ini keren banget sih, karena dia kan nggak ada alkoholnya sama sekali, cuma bisa ngapus secepat itu. Oke gengs, dari sini aku bakalan voice over karena butuh konsentrasi yang cukup buat nge-apply banyak makeup. Seperti yang aku bilang tadi, aku hanya bakal pakai satu kapas per sisi wajah. Lalu untuk satu kapasnya aku biasanya bagi dua. Lalu di sini aku bakalan mulai ngelap dari bawah ke atas. Di sini aku cepetin 20 kali karena kalau nggak aku cepetin ini bakalan lama banget sih videonya. FYI ini layernya sebanyak 3 ya yang di sisi sebelah kiri. Dan ini berhasil ngilangin 3 layer makeup sih. Kalian bisa lihat sendiri. Lalu move on ke sisi sebelah kanan yang layernya manusiawi. Di sini sih aku berharap dia lebih cepat hilangnya dan ternyata emang terbukti lebih cepat. Buat pembuktian aku mau pakai satu kapas lagi, cuma sekali aja, udah nggak ada sisanya. Finally kita sampai juga di tahap terakhir, yaitu conclusion atau kesimpulan. Dari challenge tadi dan uji coba aku ngapus makeup di tangan aku menyimpulkan ada part yang work dan kurang work. Tapi nggak ada yang nggak work sih, karena ya klaimnya dia terbukti semua work kecuali satu, dia kurang bisa menghapus makeup yang waterproofnya gila. Tapi untuk waterproofnya yang kadarnya biasa, dia bisa ngapus. Tapi perlu di note, itu efek karena dia nggak ada alkoholnya. Terus klaim-klaim yang tadi itu seperti ringan, tidak iritasi, dan lebih cepat menghapus makeup itu sih bener. Karena gini loh, tipe kulit aku tuh kering. Biasanya kalau pakai micellar water, karena ada alkoholnya dia bakalan kerasa ketarik dan pokoknya gak nyaman, kering, makin kering gitu. Cuma di Pond's Vitamin Micellar Water ini mungkin karena ada vitaminnya terus gak ada alkoholnya juga, jadi dia gak kerasa ketarik. Bener-bener muka aku kayak abis ke nutrisi gitu, kayak abis melakukan skincare. Jadi aku ngerasa aku gak perlu kayak cuci muka lagi gitu. Yang paling aku salut dari micellar waternya Pond's ini adalah itu yang tadi, dia nggak bikin kulit aku yang super kering makin kering lagi. Padahal ini micellar water, selama ini aku ngehindarin yang namanya micellar water karena efeknya yang pertama itu adalah bikin kulit makin kering. Since kulit aku yang dry, sensitif, super duper dry gitu, kalau pakai micellar water bakalan kayak dikasih semen, tau nggak? Dikasih semen, kulit kita tuh kayak bener-bener senyum, kayak ketarik semua, mau kayak ketarik semua. Tapi ini beda. Ini bahkan aku langsung pakai makeup lagi, dia nggak perlu pakai pelembab, bagus banget. Anyway, tadi kan ada klaim di mana micellar waternya mereka itu nggak perih di mata kan? Itu beneran sih, karena aku coba tadi sengaja. Biasanya aku kalau cuci muka atau bersihin makeup itu softline aku bukan buka, ini aku nggak buka, itu bener-bener nggak perih sama sekali. Bahkan aku ngucek-ngucek mataku sampai yang dia nggak perih sama sekali guys. Finally guys, kita udah sampai di akhir video. Itu tadi pembahasan aku tentang si Pond's Vitamin Micellar Water ini. Kalau kalian suka videonya, please give this video a thumbs up. Terus kalau kalian mau request video selanjutnya aku harus review apa, kalian bisa langsung komen di comment box di bawah. Terus kalau kalian mau beli juga, aku sudah taruh linknya, link sosialnya di description box di bawah. Jangan lupa di check out, cepat suka bisa, karena ini tuh micellar water terbaik yang pernah aku temukan. Terus kalau kalian mau aku sering-sering upload, please subscribe, karena subscribe itu gratis. Terus thank you banget karena udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. I've hurt myself too much that way. Ooh, I'm falling.